di SK nomor 85. Ini di sini disebut itu keputusan presiden. Menyangkut Kepres 32 ya? Iya. Ya, Mangkubuwono. Ya. Ini timnya. Putusan gubernur kali itu ya? Iya. Untuk gubernurnya tuh. Ya. Oke ya. Ini SK kedua. Nomor 63 tim 2010. Intinya sama. Cuman di sini ada perubahan di nomor 8 jadi nomor 7 keputusan Kepres 32. Ya. Ketuanya masih itu juga. Sisi tatangani gubernur ya? Iya, Pakai Kepres 32 itu. betul. Tertanggal berapa itu? 2000 berapa? 2010, Oke. 26 Oktober Ya. 2010. Ya. Yang kedua itu, Pak. Ya. Yang pertama 2010. Ya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomugro. Kali ini saya lagi menjumpai ahli waris bioskop Hendra yang sudah sekian puluh kali saya mewawancarai beliau, Bapak Lilik Sukrisno Wibowo. Selamat berjumpa Pak Lilik. Oh, berjumpa. Pak Lilik, agak maju dikit. Oh iya. Seperti apa Pak Lilik? Tadi Anda menunjukkan ada surat keputusan gubernur tanggal tahun 2010 itu tadi ya? 2010 Pak ya. Jadi begini Pak, SK yang dibentuk oleh gubernur, Ya. tim penyelesaian Biskop Indra, dibentuklah, anggotanya jelas semua, ada BPN, semua komplit itu ada. Ya. Dirangkum gitu. Tapi berdasarkan Kepres 32. Ya. Karena memang data di BPN Ya. Kepres 32. Tapi dalam prakteknya dengan adanya tim itu otomatis kan yang berembuk antara tim dan pemilik NVJ BBM. Ya. Selaku NVJ BBM adalah pemiliknya saya sebagai likuidator NVJ BBM dan selaku tim pemberes juga karena setelah dilikuidasi dibereskan. Ya. Saya sebagai tim pemberes. Dan saya dapat 2010 saya mendapatkan surat tembusan ke saya dari saya bacakan aja Pak ya. Ya. Terus. Surat tersebut kami dapat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, H. Gede Aryuda SH, di mana dijelaskan bahwa tanah bekas Ekendom Verponding 504 agar permohonan haknya mengacu pada ketentuan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 79 atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ya. Nah sekarang ada 2010 ada surat seperti itu, tapi yang dibuat Herman dan Bambang Wisnu itu pemakai PRK 5 Pak. Tujuan mereka dia menyelewengkan PRK 5 itu tujuannya kalau PRK 5 berarti tidak ada yang punya. Ya. Ya. Yang punya orang Belanda sudah hilang, udah begini, begitu, beginilah. Dibuatlah di koran, saya cuma numpang di situ. Fakta tidak begitu. Ya. Ya. Mereka tahu direkturnya dari tahun 34 sampai tahun 70 tetap EDN, warga negara Indonesia, kewarga negaranya ada. Ya. Tidak terkena naturalisasi, Ya. tidak bisa dikenakan PRK 5. Terus ada juga bilang badan hukumnya sudah mati. Ya. Ya. Pada tahun 51. Nah, sekarang tahun 46 ini didirikan dalam jangka 30 tahun. Karena waktu itu dia baru mencoba eksploitasi bioskop dan penyewakan gudang-gudang. Ya. Artinya kan juga bermain properti juga. Betul. Ya. Terus waktu usaha itu kan mereka
dibikin 30 tahun, siapa tahu ada perkembangan lain Ya. dan ini tidak maju lagi, dia mau berubah. Ya. Dibikinlah 30 tahun. Artinya kan ketika Mbah Sampean itu menyewakan space-nya itu kan dalam rangka juga antara lain bisnis propertinya dia toh. Betul. Nah, sekarang gini Pak, selama 30 tahun itu terus berakhir tahun 46. Iya. Pada tahun 46 keadaan negara Republik Indonesia ini masih kacau. Ya. Di mana pada tahun 45 masih kemerdekaan, Ya. masih tarik-menarik dan peralihan administrasi baru berada dari Belanda ke RI itu baru pada tahun 51. Ya. Kan gitu, Pak. Ya. Jadi pada tahun 46 baru otomatis yang ngurus-ngurus gitu nggak mungkin bisa gitu. Tapi Mbah Sampean itu sudah dapat agendomnya ya, sudah punya agendomnya ya. Oh, memang itu dasar milik itu, Iya, Pak. ini zaman Belanda toh. Iya. Ya. Jadi Dan memang Anda memegang itu ya. iya, tidak kepemilikannya jelas. Hmm. Memang ada itu, Pak. Ya, ya. Terus jadi apa namanya? Dalam hal ini dibilang badan hukumnya mati itu, terus tahun 47 ada peraturan dari Magelang itu Hmm. bahwa orang-orang keturunan Indo diberi hak, Ya. kan gitu. Hmm. Karena kakek saya ini turunan Indo mengajukan, akhirnya juga masuk ke pengadilan Ya. pemulihan hak pada tahun 51, surat-suratnya semua ada. Komplit ya. Komplit ya. Jadi kita pengajuan untuk ini. Karena meskipun kakek itu keturunan Belanda, Ya. tapi istrinya kan orang Jawa itu ya. Pak, jadi begini apa namanya, salah satu orang tuanya Ya. pribumi asli. Oh, pribumi asli, Ya, dia orang Jawa toh. betul. Yang Sarija itu toh. Ya, orang kota gede itu. Ya, 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 ya. Jadi seperti orang kayak kawin campur, Ya. kayak campur Pak ya, Ya, kayak ya, gitu ya. Indonesia. Hmm. Karena dia dari kecil lahir di sini tidak pernah meninggal Indonesia, Ya, tidak pernah ditinggalkan ya, sampai meninggal pada tahun 55. ya. Otomatis Dan dia dikubur di Kerkop di Sasonoloyo itu ya. enggak, bukan itu yang di Surabaya Pak, Oh, itu yang Surabaya. Carolina itu. Oh. Yang lahir di Jogja. Ya, ya, ya. Dia itu memang orang Indonesia Pak, Hmm. karena dia tidak membuat surat keberatan menjadi warga Indonesia. Oh. Otomatis dia jadi warga Indonesia. Ya, ya. Itu aturan Pak, Hmm. undang-undang yang Ya, menyatakan ya, itu. ya. Jadi otomatis dia jadi warga negara Indonesia karena undang-undang. Hmm. Nah, kalau EDN dengan pengadilan Pak, Iya, yang ada dikubur di Kerkop Kerkop itu, itu siapa? ya, EDN itu. EDN. Itu kan mbahnya sampean toh. kakek saya, Iya, kakek toh. direkturnya. Iya. Dan bapaknya Emil Hmm. juga di situ kuburnya Pak. Iya, yang pernah saya tayangkan di televisi toh itu. Betul ya. Iya, iya. Jadi begitu Pak. Hmm. Ini ada oknum-oknum yang mau menyelewengkan persoalan Kepres 32 menjadi PRK 5. Ya. Dia buatlah cerita di koran-koran, saya numpang segala macam itu loh, pokoknya dia mau nyaplok gitu Ya. ya. Tapi Tapi menyelewengkan. betul. Ya, ya. Tapi kami protes ke DPR, Ya. mereka gagal. Kan gitu Pak ya, 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 ya. dipertanyakan. Ya. Nah, sebenarnya tim ini dibentuk harusnya tim berbicara dengan pihak kami. Tapi kalau bicara dengan kami kan otomatis mereka tidak bisa bermain. Ya. Ini banyak permainan yang nggak beres Pak. Contohnya ya, tempat jalan masuk ke lokasi rumah saya itu tidak pernah disewakan. Ada bukti-buktinya, Ya, ya. tapi dicaplok. Gitu ya Pak. Anti korupsi itu ya. Ya itu Ya, jadi bahasa bioskop, gampangannya bahasa diselewengkan Pak. Ya, ya. Diselewengkan. Jadi dia bermainlah sama yang nyewa itu, Ya. disuruh mengaku Ya. menguasai tanahnya 2.900. Ya. Padahal di kantor perumahan terdaftar sewa rumahnya cuma 2.028 meter. Ya. Kok bisa dibilang 2.900? Ya. Itu kan penyelewengan. Ah, iya, iya. Itu ada tempat saya, kantor PP, tempat biliar, semua diambil alih. Ya. Terakhir Pak Lili, Ya. menurut Anda penyelewengan dari Kepres 32 ke PRK 5 ini, menurut Anda itu memalukan nggak itu? Ya sebenarnya harusnya ya, Ya. orang kalau namanya punya hati, Ya, itu ya apa nggak malu merampas hak orang. Hmm. Kan gitu Pak ya? merampas warga negaranya sendiri. Ya, ya. iya. Saya juga warga negara Indonesia, Ya. bapak saya juga pahlawan, Ya. pejuang kemerdekaan, Dan dikubur di makam pahlawan, makam pahlawan semua negara. Ya, Masa iya dirampok juga Pak? ya, ya, ya. Kasarannya dirampaslah haknya. Ya,
Ya. dianggap kami tidak ada, padahal kami ada bukti-buktinya. Ya, dengan cara yang tidak beradab itu ya. Betul Pak, Ya, itu ya. jadi sepertinya kok ya agak malu sama Hmm. sama dirinya sendiri tuh kok, kan ada orang yang punya rasa malu Pak. Ya, minimal dengan dirinya sendiri. Pak. Kalau dengan orang lain kan itu Maksud udah tuh ya, jelas. hatinya, hati kecilnya kan ada dia Iya, tuh, iya, kan? iya, Kok nggak malu, Iya. lu habis ngampas hak orang kok, Ya, kan itu bahaya Pak. tetap adiguno gitu ya. Oke, sampai di situ Ya. dulu Pak Lili. Nanti lain kali saya akan datang lagi Pak Lili. Ya. Terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Nah Sampai pemirsa, jumpa. akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.